18号。 Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kaiju 08 yang sekarang udah nyampe ke episode ke-7. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Setelah Kafka dan Iharu bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang biasa berubah menjadi kaiju, Shin lalu berpindah ke teman-teman Kafka yang terkejut melihat betapa besarnya Honnyu yang ada. Mereka yang bertanya apakah ada yang melihat Kafka dan Ichikawa bertarung. Mereka pun merasa itu mustahil. Melihat kaiju yang besar, pantas saja semua perusahaan pembedah dari Tokyo dan Kanagawa dipanggil. Terus salah satu teman mereka bertanya apakah ada yang melihat anak baru. Anak baru yang dimaksud yaitu orang bisa berubah jadi kaiju. Mereka merasa jika orang itu ada di toilet lagi. Di sisi lain, Iharu yang memanggil orang tersebut, secara nggak diduga orang itu malah menyerangnya, guys. Ichikawa yang sadar, namun dia terlambat untuk menolong Iharu. Namun untungnya tembakan itu tidak tepat mengenai jantung Iharu. Dengan itu tentu saja Iharu berteriak kesakitan, bahkan pendarahannya juga tak bisa berhenti. Ichikawa menenangkannya dan menyuruhnya untuk fokus menghentikan pendarahan, mengetahui jika itu adalah kaiju humanoid selain Kafka. Setelah itu orang tersebut nampak berubah sepenuhnya menjadi kaiju. Melihat wujudnya, mereka tahu jika kaiju itu adalah kaiju yang telah mengalahkan Kikoru saat ujian. Kaiju itu berniat untuk menangkap beberapa petugas untuk dijadikan sampel hidup. Kafka lalu melaporkannya pada ketua tim Ikaruga bahwa dirinya bertemu langsung dengan kaiju humanoid. Namun sinyalnya malah terganggu. Yang mana itu perbuatan si kaiju, dia telah memberikan pembatas yang bisa merusak alat komunikasi di sekitarnya. Awalnya dia menggunakan teknologi itu untuk bersembunyi dari manusia, tapi kali ini dia juga menggunakannya untuk berburu. Menyadari akan datangnya serangan, Ichikawa nampak dengan sigap menghindar. Meski dia itu terkena sedikit dari tembakan si kaiju, ya minimal nggak parah-parah banget sih. Melihat itu si kaiju terkejut karena Ichikawa bisa menghindari serangannya. Ichikawa nampak bernafas dengan terengah-engah. Di sini kaiju itu tahu jika Ichikawa bisa melihat serangannya. Ichikawa lalu teringat perbincangannya dengan Kikoru kala itu, yang mana untuk berjaga-jaga jika mereka bertemu dengan kaiju yang menyerangnya. Kikoru memberitahu jurus yang kaiju itu gunakan sekilas seperti sulap atau sihir, tapi dengan memperhatikan ujung jarinya akan terlihat ada gerakan persiapan. Dan benar saja, ketika si kaiju menyerang Ichikawa lagi, Ichikawa berhasil menghindarinya, guys. Ichikawa lalu menyerang balik, tapi dengan mudah si kaiju menangkisnya. Biar kalian nggak bingung gitu, nama orang yang diambil alih oleh si kaiju ini adalah Takamichi Hotaka. Jadi kita panggil aja dulu si kaiju ini Hotaka. Lanjut. Iharu-kun wa ridatsu shite zoe wo. Iharu-kun. Sekali lagi Ichikawa menyuruh Iharu untuk pergi. Melihat Hotaka yang semakin mendekat, dirinya pun mau nggak mau harus pergi untuk melaporkan pada petugas lain. Sedangkan Ichikawa merasa takut karena Hotaka itu adalah musuh yang bahkan tak bisa dikalahkan oleh Kikoru. Tapi sosok petugas yang dirinya inginkan adalah pria yang bisa mengambil tindakan demi temannya di saat kejadian seperti itu. Ichikawa nampak maju sambil menembak Hotaka, namun Hotaka dengan mudah menghindar dan juga menyerang balik Ichikawa. Setidaknya di sini Ichikawa bisa mengulur waktu sampai Iharu melapor pada yang lain. Shin berpindah ke Iharu yang sedang OTW. Di sini ia terkejut karena Ichikawa berbeda jauh dari sebelumnya. Dirinya lalu terjatuh dan merasa sangat menyesal. Iharu mengingat saat dimana Hoshina menjelaskan bahwa kekuatan tempur yang dilepas mempunyai batasan sekitar 20-30%. Meski itu sulit untuk dicapai, tapi setiap orang memiliki kemungkinan untuk mencapainya. Iharu menyesal karena hampir 2 minggu
tapi dirinya stuck di 20%. Sejak dirinya diselamatkan oleh Mina, Iharu bertujuan untuk menjadi lebih kuat, tapi Ichikawa malah dengan mudah melewatinya. Dirinya kesal dengan hal itu. Di sisi lain, Ichikawa nampak terus maju menyerang, tapi secara tiba-tiba Hotaka menghilang dari sana dan dengan sangat cepat berada di hadapan Ichikawa. Hotaka merasa jika sepertinya Ichikawa telah mendapat informasi tentang dirinya, tapi Hotaka bilang jika Ichikawa pasti tak mengetahui jurusnya yang satu ini. Untungnya, secara nggak diduga, Iharu datang menolong Ichikawa guys. Tentu saja Ichikawa shock melihat Iharu karena bukannya lari, malah datang kembali. Dalam benaknya Iharu itu tidak kesal dengan Ichikawa, tapi kesal dengan dirinya sendiri yang tidak ada kemajuan dan hanya menerima perlindungan orang lain. Udah tahu tubuhnya terluka, tetap saja si Iharu ini berlagak sok keren untuk melindungi Ichikawa. Ichikawa yang bilang agar Iharu mencari bala bantuan, namun Iharu ngebantah andai saja dirinya tak kembali mungkin Ichikawa udah modar. Menyadari jika mereka akan kabur, tapi Hotaka berkata itu percuma. Tak peduli benda atau apapun itu takkan bisa meninggalkan ruang yang dirinya buat tanpa seizinnya. Jadi satu-satunya cara mereka hanya bisa bertarung dan mengalahkan Hotaka. Di sisi lain, karena tubuhnya udah babak belur, jadi dirinya cuma bisa ngebantu Ichikawa dan membuka peluang untuknya. Pada saat itu Ichikawa harus menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menghancurkan Hotaka dalam sekali tembak. Tanpa banyak bacot, mereka langsung memulai rencana. Iharu menembakkan peluru listrik yang bisa memperlambat pergerakan kaiju. Karena kesulitan bergerak, Hotaka pun berniat untuk menyerang Iharu terlebih dahulu. Iharu nampak memperhatikan serangan Hotaka agar dirinya bisa memperkirakan waktunya, dan akhirnya Iharu berhasil menghindari tembakan Hotaka guys. Udah susah payah menembak dengan kekuatan penuh dan juga rencana yang matang, tahu-taunya malah ada penghalang yang terbuat dari bangkai kaiju melindungi Hotaka. Melihat ekspresi Ichikawa, Hotaka tahu jika dia sudah tak punya cara lain lagi, dan ya Hotaka menembak Ichikawa dengan beruntun, sedangkan Iharu cuma bisa berteriak dari kejauhan. Scene pindah ke tim Hoshina, yang mana Hoshina mendapat laporan bahwa di tim Ikaruga sejak tadi tidak bisa menghubungi Ichikawa dan Iharu. Bukan hanya kehilangan kontak, tanda vitalnya juga sama sekali tak terdeteksi. Mendengar itu, Kafka nampak terkejut, merasa jika tadi bangkai kaiju sempat bergerak. Kikoru lalu menghampirinya, yang mana dengan reaksi itu mereka tahu bahwa kaiju yang menyerangnya muncul kembali. Shin kembali ke Iharu dan Ichikawa, yang mana nampak Ichikawa yang udah tepar guys. Tubuhnya terasa panas. Ichikawa fokus untuk menghentikan pendarahan dan berusaha bangkit untuk melawan Hotaka. Hotaka yang akan mengakhiri hidup Ichikawa, namun Iharu tak membiarkannya begitu aja. Iharu menembaknya, tapi itu seakan hanya menjadi mainan bagi Hotaka karena Hotaka udah terbiasa dengan senjata Iharu. Jadi ya sekali tembak auto tepar dah tuh si Iharu. Setelah itu Hotaka nampak menghampiri Ichikawa dan menembaknya. Dia terus menembak Ichikawa tanpa membunuhnya langsung, sedangkan Iharu berusaha mengambil senjata tapi dia sudah mencapai batasannya. Dia kesal karena meski rekannya udah hampir mati di hadapannya, tapi dirinya itu tetap tak bisa melakukan apa-apa. Iharu mengakui jika Ichikawa sangat hebat dan kelak akan menjadi kapten, oleh karena itu dirinya tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Nah, part yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba guys, yaitu part saat dimana Hotaka berhadapan langsung dengan Babang Kafka. Kepala Hotaka nampak sampai terputus terkena serangan Kafka. Kafka meminta maaf pada Ichikawa karena dirinya terlambat datang. Dalam benaknya Ichikawa kesal karena dirinya itu lemah. Dirinya berusaha sekuat tenaga agar kejadian itu tak terjadi, tapi dirinya tetap membuat Kafka berubah wujud kembali. Di sisi lain, Iharu tentu shock dengan melihat seekor kaiju humanoid yang tiba-tiba menolong mereka. Tahu jika Kafka itu adalah kaiju 08 yang legendaris. Kafka lalu meletakkan Ichikawa dan menyuruhnya untuk menghentikan pendarahannya, sedangkan dirinya akan melawan Hotaka. Di sini Ichikawa menyuruh Kafka agar berhati-hati. Meski dirinya tahu Kafka itu sangat kuat, tapi dirinya mempunyai firasat buruk. Meski Hotaka tak peduli, tapi dia itu bingung karena padahal Kafka itu kaiju, tapi entah kenapa malah menghalangi jalannya. Selain itu Kafka juga lebih kuat dari yang dirinya tahu. Dengan itu Hotaka ingin menjadikan
jasad Kafka sebagai budak catur. Hotaka lalu menyerang Kafka duluan dengan menembaknya. Merasa jika Kafka itu kuat, Hotaka nampak mulai serius. Mengetahui itu, ia harus sadar jika dari tadi Hotaka itu masih belum serius melawan mereka. Dan inilah yang terjadi, guys. Hotaka nampak mulai tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kafka yang menyerangnya. Di sini Hotaka menggunakan mayat Yoju sebagai pelindung. Namun itu masih bisa ditembus oleh Kafka. Hotaka yang hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk memulihkan lukanya. Tapi Kafka tiba-tiba hendak menyerangnya. Karena dirinya tidak boleh dipukul secara langsung, jadi Hotaka membuat perisai dari modifikasi tubuhnya. Tapi ya tetap saja itu tak mempan terhadap Kafka. Dirinya merasa itu sangat aneh karena dirinya disudutkan oleh Kafka. Bahkan pemulihan lukanya juga sangat lambat. Dirinya yang hendak mundur sementara tapi tidak punya kesempatan untuk kabur. Saking kuatnya serangan Kafka sampai membuat seluruh komplek amburadul. Bahkan tubuh Hotaka udah begitu babak belur sampai intinya terbuka lebar. Dengan itu berakhirlah hidup Hotaka. Namun di tengah itu secara nggak diduga ada petugas yang melihat wujud Kafka dalam mode kaiju. Dan tentu saja mereka langsung melaporkan pada semua petugas. Di sisi lain Kikoru nampak kesusahan melawan Yoju. Lalu dia nampak mengambil plang jalan dan menggunakannya untuk membunuh Yoju itu. Dia nampak penasaran kemana Kafka pergi, yang mana Kikoru sempat berbicara dengan Kafka yang akan pergi mencari Ichikawa. Kikoru yang bingung dengan cara bagaimana Kafka akan menghubungi Ichikawa. Kafka berkata jika dirinya bisa merasakan lokasi Hotaka berada. Jika Ichikawa melawannya, maka pasti dia ada di sana. Kikoru yang mendapat laporan bahwa kaiju humanoid telah ditemukan di daerah Foxtrot, yang mana diyakini kaiju itu adalah kaiju 08. Dengan itu Hoshina akan mengirim tim pembasmi ke tempat itu. Kafka yang melihat para petugas di sana, sedangkan Hotaka nampak udah berhasil memulihkan tubuhnya sedikit. Dengan itu dia nampak akan segera kabur. Dirinya yang udah mengetahui karakteristik Kafka, lain kali dia pasti akan mengalahkannya. Kafka yang hendak menyerang, namun Hotaka menembak ke arah para petugas. Dengan itu Kafka dengan cepat melindungi mereka. Alhasil Hotaka pun berhasil kabur dari sana. Karena udah ketahuan oleh para petugas, Kafka pun akan kabur, yang mana dia memukul tanah hingga membuat ledakan yang sangat dahsyat. Dengan itu dia lalu melompat jauh dari sana. Kafka sangat bersyukur karena meski dirinya membiarkan Hotaka kabur, tapi yang terpenting dia berhasil menyelamatkan Ichikawa dan Iharu. Terus Kafka nampak berjalan di tengah lorong dan memperhatikan keadaan untuk berubah kembali menjadi manusia. Parahnya, secara nggak diduga malah Kapten Hoshina yang muncul di belakangnya. Hoshina lalu melaporkan jika dirinya berhasil bertemu dengan kaiju 08. Mengetahui itu tentu Kikoru dan Ichikawa sangat shock. Dalam sekejap Hoshina nampak menghilang dan hendak memenggal kepala Kafka, namun Kafka berhasil menghindar. Tapi dalam mode ini tentu Kafka cukup OP lah ya untuk mengelak dari Hoshina. Mengingat kembali bahwa Hoshina itu lebih unggul daripada Mina dalam berburu kaiju berukuran kecil. Kafka pun percaya itu karena menurutnya Hoshina benar-benar terbiasa bertarung dengan kaiju berukuran kecil. Merasa kesal karena seharusnya serangannya itu kena paling tidak 2 atau 3 kali. Dengan itu Hoshina nampak mulai serius untuk melawan kaiju yang sosoknya itu adalah Kafka. Dan ya, situlah akhir dari anime Kaiju 08 episode 7. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.